Hanya virus corona ini juga mengingatkan bahwa kita ini makhluk yang paling lemah. Hanya dengan makhluk yang sangat kecil itu banyak orang menjadi tak berdaya, banyak orang jatuh sakit, bahkan banyak orang meninggal dunia. Hal ini seakan mengikis habis kesombongan pada diri seorang manusia. Manusia itu makhluk lemah yang memiliki banyak keterbatasan. Setidak layaknya ia menyombongkan dan membanggakan diri. Menyebarnya virus ini juga mengingatkan kita akan kematian. Manusia pasti akan mati. Manusia tidak selamanya hidup di dunia. Semuanya pasti akan berakhir dengan kematian. Tidak seorang pun dapat memajukan kematian atau memundurkannya barang sesaat pun. Kematian adalah pintu yang dimasuki oleh setiap insan. Ajal tidak akan meminta izin kepada orang muda yang sehat. Maut juga tidak akan permisi kepada orang tua yang sakit-sakitan. Maut akan menjemput seseorang secara tiba-tiba tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Virus ini adalah satu di antara sekian sebab kematian. Virus ini juga dimaksud yaitu makhluk Allah juga. Menjalarnya virus ini juga mengingatkan kepada kita akan arti penting dari ilmu agama. Tanpa ilmu agama, kita tidak akan mampu menggali hikmah dari suatu kejadian. Tanpa ilmu agama, kita tidak akan dapat bersabar dan bersyukur sebagaimana mestinya. Tanpa ilmu agama, kita tidak akan mampu menyikapi musibah sesuai tuntutan syariat Islam. Hadirin jamaah sholat Idul Fitri yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah karena telah dianugerahi kekuatan untuk menuntaskan ibadah puasa dan berbagai ibadah lainnya selama bulan suci Ramadan. Setiap kali kita selesai menuntaskan suatu ibadah, seorang mukmin yang baik akan berharap cemas, berharap ibadahnya diterima oleh Allah, dan cemas jangan-jangan ibadah yang telah dilakukan tidak diterimanya. Harapan itu akan memotivasinya untuk terus melakukan ibadah sehingga ia bisa menghimpun bekal sebanyak-banyaknya untuk kehidupan akhirat. Sedangkan kecemasan dan kekhawatiran itu akan mendorongnya untuk terus beribadah karena ia tidak tahu ibadah mana yang diterima oleh Allah. Apakah ibadah yang telah dikerjakan atau ibadah yang akan kita lakukan? Saudara-saudara yang berbahagia, setelah hak-hak Allah kita tunaikan selama Ramadan melalui ibadah-ibadah yang kita lakukan, tibalah kini waktu menunaikan hak-hak sesama hamba. Hari raya adalah salah satu momen yang tepat untuk memperkuat tali silaturahim dan memperkuat hubungan persaudaraan sesama muslim, sesama anak bangsa, apalagi di negeri Taiwan ini. Musim pandemi jangan menghalangi kita untuk bersilaturahim, karena silaturahim bisa dilakukan dengan berbagai cara. Apalagi di media sosial ini kita bisa gunakan dengan virtual, baik melalui aplikasi Messenger, Line, Zoom dan sebagainya. Kita gunakan manfaatnya teknologi, kemajuan teknologi untuk tetap terhubung dengan keluarga, baik yang di Taiwan ataupun yang di Indonesia. Silaturahmi juga dapat dilakukan dengan saling bertegur sapa dan menanyakan kabar melalui sambungan telepon. Di musim pandemi ini kita memang dianjurkan untuk menjaga jarak, akan tetapi jarak sosial tidak boleh renggang. Jarak persaudaraan harus tetap dekat. Jembatan penghubung antara kerabat harus tetap dibentangkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam Sahih Ibnu Hibban dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Wahai Rasulullah, beritahulah aku tentang sesuatu yang jika aku kerjakan maka aku akan masuk surga." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "At'imit tu'am wa afshis salam wa silil arham wa qum bil lail wan nasu niyamun tadkhulil jannata bis salam." Rawahu Ibnu Hibban, yang artinya berikanlah makanan, sebarkanlah salam, sambunglah tali silaturahim, dan lakukan sholat malam ketika orang-orang tidur, maka engkau akan masuk surga dengan selamat. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Hadirin jamaah rahimakumullah, musim pandemi jangan sampai membuat kita memutus tali silaturahim. Jangan sampai keluarga dan kerabat kita merasa kita tinggalkan dan kita abaikan. Walaupun di masa pandemi kita tetap jaga hubungan baik dengan mereka. Kita jaga hubungan baik itu dengan cara membantu mereka dikala mereka butuh bantuan.
Kita hutangi mereka jika butuh hutangan, terutama keluarga kerabat kandung. Kita kunjungi mereka jika kemungkinan. Jangan tunggu mereka berbuat baik kepada kita lalu kita balas kebaikan mereka. Jangan tunggu mereka mengunjungi kita lalu kita balas kunjungan mereka. Jangan tunggu mereka menyapa duluan lewat sambungan telepon atau yang lain baru kemudian kita balas menyapa. Kita dahului mereka dengan itu semua karena ini adalah kebaikan yang pahalanya sangat besar. Jadilah orang yang pertama kali melakukannya. Kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Menyambung silaturahim adalah salah satu kewajiban dan memutus silaturahmi termasuk salah satu dosa besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata qati'." Rawahu Bukhari Muslim. Yang artinya tidak akan masuk surga bersama orang-orang yang lebih awal masuk surga orang yang memutus silaturahim. Hadirin yang berbahagia, termasuk silaturahmi adalah membantu kerabat kita ketika mereka dalam kondisi membutuhkan, terutama dalam situasi pandemi seperti ini. Dalam hadis disebutkan, "Ma min mu'minin yu'azziz akhahu bi musibatin ila kasahullahu subhanahu min qulalil karamati yaumal qiyamah." Rawahu Ibnu Majah. Yang artinya tidak seorang mukmin menghibur saudaranya karena musibah yang menimpanya kecuali Allah akan mengenakan kepadanya pakaian-pakaian kemuliaan di hari kiamat. Janganlah kita menganggap silaturahim sebagai beban. Jangan pula berpikir bahwa silaturahim hanya akan menambah kesusahan yang sedang kita rasakan. Bahkan sebaliknya, hadirin sekalian, dengan sebab silaturahmi itu Allah akan mengangkat kesusahan dari diri kita, melapangkan rezeki kita. Nabi SAW bersabda, "Man sarrahu yumaddullahu fi umrihi wa yuwassi' alaihi rizquhu wa yadfa' anhu mitatal su'i falyasil rahimah." Rawahu Al-Hakim fi Mustadrik. Yang artinya barang siapa menginginkan dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya dan diselamatkan dari kematian yang buruk oleh Allah, maka hendaklah ia sambung tali silaturahmi dengan kerabatnya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kepada selain kerabat dan keluarga juga kita lakukan hal yang sama. Kita jadikan hari raya sebagai momentum untuk mempererat hubungan kita dengan tetangga, teman, kolega, teman sepabrik dan seluruh lapisan masyarakat yang ada di negeri Taiwan ini, wabil khusus sesama anak bangsa. Saling bermaaf-maafan harus menghiasi hari raya kita. Yang lalu biarlah berlalu. Kita maafkan kesalahan orang lain kepada kita. Kita adalah saudara sesama Islam. Kita adalah bersaudara sesama anak bangsa. Di akhirat kelak, jangankan kita termasuk mereka yang membawa pahala sholat, puasa dan berbagai ibadah yang lain, sekaligus juga membawa dosa yang berkaitan dengan hubungan sesama manusia, yaitu hablum minan nas. Mereka berbuat zalim kepada orang lain dan belum sempat meminta maaf atau kerelaan darinya sampai ajal tiba. Mereka orang-orang yang bangkrut sebangkrut-bangkrutnya di akhirat kelak. Pahala mereka akan diambil dan diberikan kepada orang-orang yang mereka zalimi. Jika tidak cukup, maka dosa-dosa orang yang mereka zalimi akan diambil dan ditimpakan kepada mereka, lalu mereka dilemparkan ke api neraka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Hadirin jamaah rahimahullah. Demikian khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya dan membawa kita dijauhkan dan kita mendapatkan rezeki yang kita dapatkan di negeri Taiwan ini menjadi rezeki yang barokah, manfaat buat keluarga dan juga orang lain. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfirhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin
وعلى آله وأصحابه الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل واتقوا الله تعالى في هذا اليوم العظيم واشكره على طعام الصيام والقيام واتبعوا رمضان بالصيام من شر ليكون لكم كصيام الدهر. وصلى الله عليه وسلم على سيدنا ونبينا محمد كما أمرتنا فقلت وقولك الحق إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة الصالحين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. اللهم اجعل عيدنا هذا سعادة وتلاحما ومسرة وتراحما وزدنا فيه طمأنينة وألفة وهانا ومحبة وعده علينا بخير والرحمة واليمن والبركة. اللهم اجعل مودة شماتنا وبذل الخير للناس دأبنا. اللهم أدم سعادتنا على وطننا وانصر بهجة في بيوتنا واحفظنا في أهلنا وارحمنا وأكرمنا بكرمك في الدنيا والآخرة. اللهم اصرف عنا من البلاء والوباء والطاعون فيروس كورونا يا الله ما لا يكشف غيرك. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين واعف عنا وعن المسلمين وقنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة الأبرار يا عزيز يا غفار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله الأكبر. عيد سعيد وكل عام وأنتم بخير. اللهم وفق العام الطريق. والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Oke, selanjutnya mau turunnya di ini ya, sesuai urutan, jangan berdesak-desakan. Oke, kalau usah salaman, belum mewakili keluarga besar Bapak Nurain Taijung. Sekali lagi minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Tetap jaga kesehatan teman-teman, mugi-mugi, karena bagaimanapun musola ini musola kita semuanya. Terima kasih yang sudah berinfak ataupun amal jariah pada di hari Idul Fitri ini. Mungkin ada amal jariah yang bekal menjadi penyemangat, penyelamat kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Yang mau istirahat di sini Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala
آمين